Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait kolektabilitas dalam perbankan ya. Nah, menurut OJK sendiri di peraturan OJK nomor 40 tahun 2019 ada 5 tingkatan dalam perbankan ya, kolektabilitas konsumen. Nah, kolektabilitas ini mencakup terkait tentang status dari riwayat kredit dari konsumen yang akan mengajukan KPR ya. Baik, saya jelaskan ada 5 ya. Saya bahas dulu 5 itu apa saja. Mulai dari kolektabilitas 1, 2, 3, 4, 5. Kolektabilitas 1 itu yang disebut namanya lancar ya. Oke, kolektabilitas lancar ini sangat disukai oleh bank. Jadi Bapak Ibu mungkin punya riwayat utang atau riwayat kredit dan lancar. Sebelum jatuh tempo, Bapak Ibu sudah membayarkan di bank tersebut. Itu namanya kolektabilitas yang lancar. Ini yang sangat disukai oleh bank ataupun kreditur yang lainnya. Ini sangat disukai karena Bapak Ibu tepat waktu dalam membayar cicilan. Itu yang pertama terkait kolektabilitas lancar. Untuk yang kedua adalah dalam perhatian khusus. Jadi untuk kolektabilitas yang kedua ini, Bapak Ibu diawasi dan diberi label oleh debitur sebagai pengawasan khusus ya. Dalam perhatian khusus artinya Bapak Ibu dalam waktu 1 sampai 3 bulan atau 90 hari ini ya Bapak Ibu punya riwayat pembayaran yang agak tersendat ya. Di kolektabilitas yang kedua ini Bapak Ibu cukup membayar angsurannya agar nanti kembali lancar ya. Jadi pertanyaannya apakah kalau kolektabilitas 2 bisa mengajukan KPR? Jawabannya bisa dengan beberapa syarat dan kondisi tertentu. Bapak Ibu harus membayar cicilan atau kredit yang sedang berjalan agar kembali lancar. Minimalnya nanti selama 3 bulan dijaga terus menerus agar nanti track recordnya kembali bagus gitu ya. Jadi ketika kolektabilitas 2 masih bisa untuk mengajukan proses KPR. Oke, ketiga adalah kurang lancar ya. Jadi status call 1 dan call 2 itu masuk ke dalam tahapan performing loan ya. Untuk yang ketiga ini masuk ke dalam non performing loan ya. Tapi jangan kecil hati ya, karena kurang lancar di sini bank akan menganalisa seperti apa karakteristiknya ya. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu sudah di atas 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu belum ada masuk dari cicilan. Jadi Bapak Ibu cukup selesaikan cicilannya dan nanti walaupun ini sudah ke dalam tahapan kurang lancar, Bapak Ibu silakan dicoba. Dalam tahapan kurang lancar ini Bapak Ibu diharapkan agar bisa melakukan pembayaran secara on time ya dan lancar mungkin ya. Terkait apakah ini bisa diajukan ke dalam syarat untuk pengajuan KPR, kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan ya selama beberapa bulan ke belakang Bapak Ibu lancar, Bapak Ibu bisa saja mengajukan KPR itu ya. Yang keempat adalah kolektabilitas 4 atau diragukan ya. Jadi kolektabilitas diragukan ini Bapak Ibu sudah dalam kategori diragukan, punya cicilan di bank lain misalnya tidak mampu membayar sampai lebih dari 5 bulan. Nah dari situ bank akan melihat dan menilai apakah Bapak Ibu masih layak karena Bapak Ibu diragukan untuk mampu membayar cicilannya kayak gitu ya. Dan apakah ini bisa diajukan sebagai syarat KPR ketika sudah punya status kolektabilitas 4? Tentunya ini banyak pertimbangan sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus melunasi beberapa angsuran ke belakang dan juga harus menyelesaikan, kalau tidak bisa melunasi minimal dibuat lancar mundur paling 1 tahun itu ya. Oke, untuk yang kelima adalah kolektabilitas 5 atau macet. Nah ini adalah kolektabilitas 5 ini adalah non-performing loan yang sangat tidak disarankan karena Bapak Ibu sudah lewat dari 6 bulan dan Bapak Ibu tidak menyelesaikan angsurannya. Jadi dalam perbankan kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kolektabilitas yang kelima, Bapak Ibu tidak bisa secara langsung masuk atau mengajukan KPR. Nah caranya bagaimana? Kalau misalkan ada keinginan untuk KPR, Bapak Ibu mau nggak mau harus menyelesaikan semua tanggungannya dan menunggu minimalnya 1 sampai 2 tahun
sampai benar-benar riwayatnya terjangka kembali. Ya, saran kami, Bapak Ibu menjaga riwayat kredit cicilan agar tetap selalu lancar. Jadi Bapak Ibu ketika next ke depannya mau mengajukan rumah, baik nanti di Gria Safira Permai ataupun di Gria Safira Kaligangsa, Bapak Ibu bisa dengan mudah mendapat persetujuan dari bank, kayak gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Apabila punya pertanyaan, silakan nanti silakan ketik di kolom komentar, nanti saya jawab di diskusi ataupun nanti saya buatkan video seperti ini. Terima kasih.